Viral di media sosial, emak-emak membawa 2 ekor bayi monyet ke dalam mal di Palembang, Sumatera Selatan. Demi kenyamanan pengunjung, satpam mal tersebut menegur emak-emak itu. Namun, emak-emak tersebut justru marah-marah ke satpam. Video tersebut pun membuat netizen geram. Pertanyaannya, mengapa semakin marak influencer memelihara hewan liar yang seharusnya tinggal di hutan? Apakah mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya itu termasuk animal abuse? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Kecil. Jadi ngapa nggak boleh? Nggak boleh sudah balik. Kenapa? Kan yang lain. Iya, kalau seandainya diusir di sini keluar nggak boleh. Apa sadar di sini banyak juga manusia cak binatang masuk. Emak-emak yang membawa 2 bayi monyet ke mall tersebut ternyata seorang influencer dengan ratusan ribu followers. Influencer itu dikenal dengan panggilan Tante Ica. Di medsosnya, Ica sering membagikan video kesehariannya bersama 2 bayi monyet yang dipelihara bernama Jenny dan Jeno. Karena tak terima monyetnya disebut bisa beresiko membawa penyakit, Ica mengatakan bahwa monyetnya itu dimandikan 2 kali sehari. Bahkan bayi monyet tersebut juga dipakaikan popok, baju, parfum, dioleskan body lotion, hingga minyak telon layaknya bayi manusia. Tak hanya itu, Ica juga memberikan bayi monyet tersebut susu formula dan makanan manusia. Sebagian netizen pun sangat menyayangkan apa yang dilakukan Ica kepada 2 bayi monyet itu. Bahkan, Ica berencana menambah pelihara bayi monyetnya menjadi 3 dengan menghadirkan Jeko. Di medsos kemudian muncul diskusi publik yang menyebutkan bahwa bayi-bayi monyet tersebut didapatkan oleh pemburu dengan menembak mati ibunya. Sebab sang induk tak akan membiarkan bayinya direbut oleh manusia. Di Indonesia sayangnya hanya ada aturan hukum larangan memelihara hewan liar yang dilindungi atau hewan langka. Sementara hewan liar yang tidak dilindungi seperti monyet ekor panjang semakin banyak diperjualbelikan. Hal ini tentunya dipengaruhi karena semakin banyaknya permintaan masyarakat untuk memelihara hewan liar. Tingginya permintaan tersebut karena banyaknya influencer yang memelihara hewan liar. Tak hanya tren pelihara bayi monyet, di medsos kita bisa lihat banyak masyarakat yang mulai pelihara hewan buas seperti harimau. Konten-konten mendomestikasi hewan liar pun berhasil menarik perhatian warganet. Tak jarang, pemilik hewan tersebut menjadi terkenal dan meraup keuntungan dari konten tersebut. Pertanyaannya, seperti apa risiko memelihara hewan liar? Apa dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati? Alasan pertama sih kenapa sebaiknya kita tidak memelihara hewan selain hewan domestikasi ya, selain hewan kesayangan yang umum itu tentunya karena mereka satwa liar kan, mereka memang hidupnya di alam, di habitatnya ya. Jadi tentunya kalau kita memelihara mereka itu bertentangan dengan kesejahteraan hewan dan kesejahteraan satwa. Dan kalau orang banyak yang belum paham soal kesejahteraan satwa itu, tidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya sih kita mengenal dari 5 kebebasan kesejahteraan satwa, yaitu di mana si hewan, si satwa itu harus bebas dari rasa lapar dan haus, harus bebas dari rasa tidak nyaman dan dari rasa takut, harus bebas dari rasa stres, harus bebas dari rasa sakit dan penyakit ya, terkena penyakit, dan yang terakhir harus bebas mengekspresikan perilaku alaminya gitu. Sementara kalau satwa liar itu kan di alam, hidupnya di alam, mereka bebas kesana kemari, mereka berkumpul sama sesamanya, mereka berburu, mereka bermain. Sementara kalau kita piara ada proses-proses tertentu, misalnya kalau ditangkap lalu diperjualbelikan, lalu dikandangkan, lalu diberi makan yang tidak layak dan sebagainya, dan ini ya macam-macam gitu. Apalagi kalau kita bicara kasusnya kemarin kan ada orang yang monyet itu ya, terutama kalau satwa primata umumnya orang akan melihara yang bayi karena yaitu ketika masih kecil mereka masih lucu, masih jinak, relatif masih bisa dikendalikan, dan proses mendapatnya nggak begitu saja langsung dapat gitu, karena kalau primata kan ketika si bayi masih bersama induknya akan mempertahankan langsung gitu. Jadi nggak ada ceritanya induknya akan ngasih atau nuker bayinya dengan pisang, katakanlah seperti itu. Jadi pasti ada pemaksaan diambil atau biasanya induknya dibunuh, dan itu biasanya terjadi di hampir semua spesies primata. Dan memang kalau untuk satwa primata seperti monyet belum ada yang menangkapkan, jadi kebanyakan itu hasil tangkapan di alam.
Ya kan tentunya si satwanya stres, jauh dari ibunya, habis itu masih menyusu kadang-kadang sehingga harus dikasih pakan yang tidak sesuai, kadang-kadang dikasih pakan sembarangan, dikandangin, kandangnya kadang-kadang kotor, mereka ya stres, kalau udah stres gampang tertular penyakit. Nah, habis itu ada permasalahan selanjutnya lagi ya, kalau udah penyakit, kita mengenal istilahnya penyakit zoonosis ya, penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Kalau hewan yang stres itu rentan sekali bisa menularkan penyakit, terutama kalau satwa primata yang ya dari segi DNA-nya sangat mirip dengan manusia dan penyakitnya banyak yang bisa terbawa dari mereka ke manusia dan tertular ke manusia. Terus terakhir yaitu kalau memeliharaannya sejak bayi akan ada waktunya mereka tumbuh besar kan. Ya nanti kalau sudah besar, sudah mulai dewasa kelamin, kadang bisa agresif, mulai nyerang orang, atau sudah tidak cakep ya, tidak lucu lagi, jadinya orang akan kecewa dan ini sering jadi permasalahan. Entah itu si satwanya tidak bisa dikontrol lalu lepas melarikan diri atau satwanya dibuang. Sehingga akhirnya satwa yang dibuang ini biasanya ya berkeliaran di perumahan atau apa menimbulkan permasalahan dengan manusia sekitar, menyerang. Jadi ada aspek bahaya juga di situ. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih. Ya, satu sih kalau kita bicara animal abuse bisa saja gitu. Yang jelas ini ketika itu sudah tidak sesuai dengan welfare-nya, kesejahteraannya, ya itu sudah dianggap untuk bentuk ini ya tidak welfare ya. Dalam artian kan monyet ini mereka hidupnya bersama induknya dalam usia segitu, masih disusuin. Habis itu mereka tidak akan pernah dimandiin gitu pun. Kalau dimandiin maksudnya di grooming ya, hanya dijilatin sama induknya dan lain-lain, tidak terkena paparan zat kimia gitu kan. Itu dikasih makan yang sesuai sama gizinya gitu kan. Bahkan manusia sendiri ketika bayi tidak bisa disusui sama ibunya sendiri kan itu ada susu yang khusus. Ini kan belum tentu susunya sama, itu satu hal. Terus kemudian yang jadi permasalahan ketika itu dijadikan konten juga gitu, itu jelas abuse gitu karena mungkin ini kalau sudah banyak yang pernah baca soal survei social media animal cruelty, Indonesia ini termasuk negara penyuplai konten-konten penyiksaan hewan. Salah satu temanya adalah satwa liar dijadikan hewan piaraan dan satwa liar dijadikan hewan hiburan. Karena tujuannya kan seperti itu, membuat orang terhibur, lucu segala macam dan bla bla bla, dan dipamerkan sebagai hiburan dan jadi konten dan mungkin monetisasi dan segala. Jelas ini abuse, jelas kekejaman pada satwa juga sih. Teknologi makin berkembang, salah satunya kan dengan sosial media dan lain-lain. Ini yang harus dibatasi bagaimana kita berusaha menghentikan, tidak memberikan panggung, tidak memberikan exposure ke orang-orang yang bikin konten untuk pelihara satwa liar. Karena ini yang membuat kebanyakan masyarakat pingin dan tertarik untuk mengikuti hal yang sama. Sehingga ketika banyak orang ingin memelihara, banyak orang ingin membeli, tentunya perburuan juga akan makin meningkat dan perdagangan juga akan meningkat. Sehingga sebaiknya sih lebih mudahnya sih di fase itu ya kita mencegah supaya tidak ada perburuan, tidak ada perdagangan satwa ilegal. Sepertinya fenomena pelihara hewan liar tak akan berhenti jika negara tak ikut berperan. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus ini? Mau sampai kapan kita tak memikirkan kesejahteraan hewan? Bukankah bumi ini bukan hanya milik manusia, melainkan milik para hewan juga? Lagi pula masih ada hewan domestik yang bisa dipelihara. Lantas, mengapa masih pelihara hewan liar dan buas? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.